Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian ingin datang ke tempat buang hajat, maka janganlah dia menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Akan tetapi kata Nabi, hendaknya mereka melakukan menghadap timur atau ke barat. Ya. Maka hadis ini ya diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan untuk penduduk Madinah. Ya, jadi hadis ini ditujukan kepada penduduk Madinah dan orang-orang yang arah kiblatnya sama dengan orang-orang Madinah. Di mana ketika ya orang Madinah menghadap ke timur atau ke barat, berarti mereka ini menghadap kiblat atau membelakanginya. Iya. Nah, adapun kalau kita di Indonesia arah kiblat kita apa? Ya, kita ke barat ya. Maka yang mesti kita lakukan adalah menghadap kemana? Utara atau ke selatan. Ya, menghadap ke utara atau ke selatan. Dengan demikian kita apa? Tidak menghadap atau membelakangi kiblat dalam membuang hajat. Ya, intinya yang ingin kita sampaikan bahwa kita harus apa? Menghindari arah kiblat atau membelakanginya. Ya, ketika kita membuang hajat di tempat yang terbuka. Ingat, ini pembahasan di tempat yang terbuka. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, ya, beliau mengatakan faqadimna Syam. Ya, maka kami pun ya datang ke negeri Syam setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian para sahabat mereka ada yang berhijrah ya ke negeri lain, di antaranya negeri Syam. Kata beliau, kami ya berangkat ke Syam. Kemudian kami mendapati adanya toilet-toilet yang telah dibangun menghadap kiblat. Ya, di mana kalau seorang menggunakan WC tersebut secara otomatis dia membuang hajat akan menghadap ke arah mana? Ke arah Ka'bah. Kemudian kata beliau, kami mengubahnya. Jadi merubah arahnya. Jadi ketika itu ya Abu Ayyub Al-Ansari dan para sahabat yang lainnya merubah arahnya dan kami pun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwah ada pelajaran penting, ya. Di mana para sahabat itu mereka adalah orang yang wara'. Ya, mereka adalah orang yang wara', yang meninggalkan semuanya yang mereka anggap berbahaya untuk akhirat mereka. Jadi mereka tinggalkan ya perkara yang akan apa? Memudaratkan akhirat mereka. Kemudian mereka apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mungkin apa? Mereka melakukan kesalahan-kesalahan baik yang mereka sadari atau tidak mereka sadari. Maka selayaknya pula ya kita demikian mencontoh kepada mereka. Harus sering kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersifat wara', ya. Hendaknya kita bersifat wara'. Nah, amma in kana fil bunyan aw kana bainahu wa bainal qiblah syai'un yastaruhu fala ba'sa bidzalik. Ya. Adapun apabila seseorang itu buang hajat di dalam WC yang berbentuk bangunan, ya, yang berbentuk bangunan, atau paling tidak ada pembatas antara dia dan kiblat yang bisa menutupi, maka kondisi yang seperti ini tidak mengapa. Ya. Kondisinya tidak mengapa. Tidak mengapa menghadap dan membelakangi kiblat jika itu dilakukan di dalam bangunan. Ya, jika di dalam bangunan. Dalilnya adalah ya hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-Syam mustadbiral Ka'bah. Ya. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan bahwasanya beliau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam buang air kecil mengarah ke Syam, yaitu membelakangi Ka'bah. Yang membelakangi Ka'bah. Maka ini teks hadis menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membuang air kecil kemana? Ya, membelakangi Ka'bah. Ya, membelakangi Ka'bah. Kemudian
Dalil yang berikutnya wali hadis Marwan al-Asghar qala anakhu bin Umar ba'irahu ya mustaqbil al-qiblah thumma jalasa yabulu ilaihi faqultu aba Abdurrahman alaysa qad nuhiya an hadha qala bala innama nuhiya an hadha fil fadha amma idza kana bainaka wa bainal qiblah syai'un yastaru ya fala ba'sa. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Marwan al-Asghar. Ya, beliau berkata bahwasanya Ibnu Umar ketika itu beliau mengikat untanya. Ya, beliau mengikat untanya dengan menghadap kiblat. Kemudian Ibnu Umar ya duduk dan buang air kecil mengarah kepada untanya tadi, yaitu mengarah ke arah kiblat. Lalu kemudian muridnya tadi Marwan al-Asghar ini bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ini juga merupakan adab ya bagi seorang murid, walaupun dia sudah akrab dengan seorang gurunya, hendaklah dia juga beradab kepada gurunya. Maka Marwan al-Asghar beliau bertanya, "Wahai Ibnu Umar, ya bukankah telah dilarang yang seperti ini?" Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, tentu benar ini dilarang, tapi ini dilarang menghadap kiblat jika dilakukan di tempat terbuka. Adapun jika ada ya di antara dirimu dan kiblat itu sesuatu batas, maka tidak ada masalah. Maka ini dalil. Ya, ini dalil yang dikemukakan oleh para penulis sehingga kesimpulannya adalah boleh. Ya, kesimpulannya adalah boleh menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, ya selama itu dilakukan dalam bangunan, di dalam WC atau di dalam toilet, atau minimal ada pembatas antara dirinya dan juga kiblat. Ya, ini minimalnya. Ya, minimalnya. Amun kada di bangunan tadi paling kada ada sesuatu yang membatasinya antara dia dan kiblat. Ya. Dan yang paling sempurna kata para penulis juga di sini, ya, dan yang paling sempurnanya wal amdalu tarku dzalika hatta fi bunyani wallahu a'lam. Ya. Adapun kata mereka yang paling sempurna dan yang paling afdal, yang paling utama adalah meninggalkan, ya. Adalah meninggalkan menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat walaupun itu dilakukan di dalam bangunan. Ya, ini yang lebih utama dan ini pendapat yang dipilih oleh para penulis dan ini merupakan sikap kehati-hatian mereka para ulama di dalam menyebutkan permasalahan, ya, di dalam permasalahan fikih. Ya, memang dibolehkan, ya nggak masalah, tapi yang paling utama, yang paling afdal adalah apa? Meninggalkannya kata mereka. Ya, tapi kalau boleh nggak apa-apa. Tapi ini masalah apa? Afdoliyahnya. Ya, perkara apa? Afdolnya. Mana yang lebih utamanya. Tapi amun kita pakai boleh tadi, ya boleh. Iya, karena dalil-dalilnya jelas. Ya, dalil-dalilnya jelas bahwasanya boleh seorang itu apa? Buang hajat, ya menghadap atau membelakangi kiblat, tapi dengan apa? Dengan syarat dia di dalam bangunan. Di dalam WC, nah kayak kita sekarang ini kan, ya, maka itu diperbolehkan atau minimal ada pembatas antara dia dengan arah kiblat. Bisa dipahami ya kayak? Taib. Kemudian permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, ya permasalahan yang ketiga dari bab yang ketiga, ya. Permasalahan yang ketiga yaitu ma yusannu fi'luhu lidakhilil khala. Ya, permasalahan yang berikutnya, apa saja yang disunnahkan untuk dikerjakan ketika sedang berada di dalam WC. Jadi ini sunnah-sunnahnya nih. Apa aja sunnah-sunnahnya yang dikerjakan ketika sedang berada di dalam WC atau hendak masuk ke dalam WC-nya. Iya. Yang pertama,
yusannu lidakhilil khala qawlu bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Yang pertama, ya, yang disunnahkan bagi seorang yang ingin masuk ke tempat buang hajat, yaitu membaca doa. Ya, membaca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari golongan jin laki-laki ataupun jin perempuan. Dan ketika selesai membuang hajat dan dia ingin keluar dari WC tersebut, maka dia membaca gufronaka. Ya, gufronaka. Doa yang pendek. Maka ikhwati fillah, ketika seorang ingin dia membuang hajat dan dia membaca doa tersebut, dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di tempat yang mungkin bisa datang kepadanya mudarat, ya. Maka kemudian dia berdoa lagi ketika keluarnya. Ketika keluar dengan mengucapkan apa? Gufronaka, ampunanmu ya Allah, ya. Jadi inilah apa? Di antara sunnahnya, ya. Jadi kita masuk WC itu jangan gelawas-gelewes, jangan langsung masuk, ya kan? Tapi kita juga ada adab-adabnya. Nah, ya kita nih kadang sudah setuha ini kadang tahu pulang adabnya kan? Sudah tapi mau belajar masuk WC karena bebarang rabus saja. Iya. Makanya harus berhati-hati, ya. Kenapa? Orang yang sedang buang hajat, ya, orang yang sedang buang hajat padahal dia ini tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi disunnahkan untuk dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal buang hajatnya apa sih dosanya? Enggak ada kan? Enggak ada dosanya. Tapi teriring dengan itu pula, ya masih disuruh untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan di antara hikmahnya, ya, karena ketika seorang buang hajat itu, ketika seorang buang hajat tersebut, dia dilarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak boleh seorang itu berzikir, iya. Ketika buang hajat, iya. Apalagi dengan misalnya berzikir la ilaha illallah ketika itu buang hajat dengan terbuka mulutnya, ya kan? Enggak boleh, meskipun dengan ungap-ungap begini ya, enggak boleh. Ya, kalau di dalam hati itu lain kisah. Iya, tapi ini ya dilarang ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya, ya, kehidupan seorang muslim itu dan muslimah hendaknya ya diisi untuk mengingat ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berada di dalam WC, seorang itu tidak mungkin melakukan zikir tersebut karena itu dilarang, maka waktu yang digunakan itu tidak untuk ibadah tersebut. Ketika buang hajat yang tidak bernilai ibadah, maka setelah dia keluar dari kamar mandi tadi, dia membaca gufronaka, meminta ampunan atas kelalaiannya, ya, meminta ampunan atas kelalaiannya, ya, menghabiskan waktu tanpa bernilai ibadah, ya. Jadi, ya, buang hajat termasuk perkara ya, membuang waktu, ya. Nah, maka ini cambuk juga bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa ya menggunakan waktu-waktu kita pada sesuatu yang bernilai ibadah, ya, pada sesuatu yang bernilai ibadah. Ya, begitu juga mungkin kan olahraga, main bola dan lain sebagainya. Ya, kita niatkan memang untuk kebugaran, ya, bukan hanya untuk ya untuk memang menjadi fashionnya, ya, memang menjadi menjadi tujuan hidupnya, enggak, tapi diniatkan hanya untuk sekedar yang menegakkan, untuk menyehatkan dia supaya lebih kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bernilai ibadah. Jadi main bola bisa nilainya ibadah, ya, bulu tangkis bisa ibadah, MMA juga bisa dinilainya ibadah nih. Ya, jadi enggak ada yang sia-sia. Ya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesuai niatnya. Ya, niatnya tadi ya main bola tadi supaya terkenal, lain lagi nih, ya. Nah, lain lagi.
Kalau misalnya MMA ya tujuannya kena supaya jadi rampok misalnya. Alhamdulillah kan. Ini juga enggak. Allah insyaallah. Ya. Maka ya ini cambuk ya bagi kita semuanya untuk kita senantiasa mempergunakan waktu kita pada sesuatu yang benar ibadah. Dahulu para ulama salaf ikhwah, ada yang mereka itu bersengaja ya sampai meminta kepada muridnya atau kawannya itu untuk membacakan ilmu. Padahal dia dalam keadaan apa? Sedang buang hajat. Ya. Saking mereka itu apa? Ya tidak mau membuang waktunya itu dalam keadaan yang sia-sia. Ya sehingga mereka apa? Sampai ada yang mentalkilkan di luar itu, di luar WC itu ada yang mentalkinkan apa? Masalah apa? Masalah ilmu. Ya masalah ilmu. Ini kita masuk WC aja bawa HP ya kan? Iya kan kebanyakan orang-orang hari ini masuk WC bawa HP. Ya tahan sejam 2 jam berduduk, apa yang digawi? Padahal tempat yang kotor, iya. Tempat yang ya banyak di dalamnya apa? Jin dan sebagainya. Malah santai dalam situ nongkrong sampai 1 jam ngapain? Iya kan? Masya Allah hari ini memang luar biasa. Iya. Sehingga apa? Tidak ada waktu mereka apa? Yang terbuang. Semuanya apa? Bergelut dengan ilmu dan ibadah. Maka ini adalah sunnah yang pertama yang dianjurkan untuk seseorang yang ingin buang hajat dan keluar dari WC, yaitu membaca ya doa ya bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan ketika keluar mengucapkan apa? Gufronaka, ya mengucapkan gufronaka. Kemudian sunnah yang kedua ya. Sunnah yang kedua wa taqdimu rijlahu al-yusra inda dukhuli wal yumna indal khuruj. Ya. Kemudian sunnah yang kedua yaitu mengedepankan kaki kiri ketika ingin masuk, ya, dan keluar dari WC dengan kaki kanannya. Ya, dengan kaki kanan. Ini sunnah yang kedua. Yaitu masuk tadi dengan apa? Kaki kiri ketika masuk dan keluar dengan kaki kanannya. Adapun dalil khusus, ya dalil khusus wallahu a'lam, kami tidak mengetahuinya. Ya, tapi para ulama mereka berdalil dengan dalil umum. Ya, dengan keumuman dalil di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu tayamunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sendal, yang menyisir rambut, dan ketika bersuci, dan juga dalam setiap perkara yang baik. Ya, ini dalil umum ya yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang masuk WC itu dengan kaki kirinya dan keluar dengan kaki kanannya. Maka dari hadis ini ikhwah, Syekh Ali Bassam rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, mendahulukan yang kanan yaitu untuk perkara yang baik. Ya. Jadi mendahulukan yang kanan itu untuk perkara yang baik. Dan ini ditunjukkan oleh dalil syar'i, ya dalil logika, dan didukung pula untuk fitrah, ya fitrah yang baik. Sedangkan untuk perkara yang jelek maka digunakan yang kiri. Ya. Jadi jangan juga dipakai dalil, ya. Boleh berokok tapi dengan tangan kiri. Ya, ini kan kesan yang jelek Ustaz. Ya, kan ini kan jelek nih. Iya, berarti boleh ngerokok tapi tangannya tangan kiri, ya kan? Kanan jangan. Ini ngeramputi namanya nih kan. Iya. Mengeramputi dalil itu namanya. Ya. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullah, beliau mengatakan, adapun mendahulukan kaki kiri ya ketika masuk ke tempat buang hajat dan kaki kanan ketika keluar, maka itu ya memiliki alasan dari sisi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lebih suka mendahulukan yang kanan untuk perkara-perkara yang baik, sedangkan untuk yang jelek atau kotor beliau mendahulukan yang kiri, ya mendahulukan yang kiri. Maka ini menjadi landasan bagi kita bahwasanya apa? Dalilnya kalau secara khusus yang menyebutkan apa? Ini apa dalilnya masuk dengan batis kiri, keluar dengan kanan, itu tidak ada hadis khususnya. Tapi ya wallahu a'lam, kalau ada bisa datangkan
Tapi kebiasaan kebanyakannya mereka berdalil dengan dalil umum, yaitu hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, sunnah yang ketiga, ya, sunnah yang ketiga, wa alla yakshibu awghatahu hatta yadnuwa minal ardi. Ya. Dan yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, dia jangan membuka auratnya sampai dia betul-betul mendekat kepada tempat buang hajat tersebut, atau sudah mendekat ke tanahnya, sudah mendekat mana, ke lubangnya misalkan. Ini kalau di area yang terbuka. Tapi kalau dalam WC yang sudah bangunan tadi, monggo ya kan, sudah tertutup, tidak terlihat auratnya. Ya, tapi kalau dia berada di sohro, ya maka ya sunnahnya dia jangan membuka auratnya sampai ya dia betul-betul mendekat kepada tempat buang hajat tersebut, atau sudah mendekat ke tanah, ya, atau di tempat yang sudah memang menjadi keumuman di situ orang buang hajat. Wa idza kana fil fadha yustahabbu lahu al-ib'ad wal istitar hatta la yura. Iya. Kemudian apabila dia buang hajat tersebut di tempat yang terbuka, maka diminta untuk menjauh dan menghilang sampai tidak kelihatan. Ya, sampai kada kelihatan. Nah, maka ini yang berikutnya ya, sunnah yang berikutnya. Jadi kalau misal di tempat lapang, maka sampai buka dulu sampai kada kelihatan ya oleh kawannya. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jabir. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraz hatta yataghayyab fala yura." Ya. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, dahulu kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau membuang hajat kecuali sampai beliau hilang dari pandangan dan tidak kelihatan. Ya, ini hadis yang jelas. Kemudian juga di sana ada hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya satru ma bainal jin wa aurati bani Adam idza dakhala al-khala ayyakul bismillah." Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa batas penglihatan jin dan auratnya anak Adam itu ketika dia masuk toilet dengan membaca bismillah. Ya, dengan membaca bismillah. Maka dengan membaca bismillah, ya, akan terhilang ya penglihatan jin ya terhadap aurat kita. Ketika kita melepas pakaian tuh baca bismillah. Iya, baca bismillah. Jadi kalau tidak membaca, maka aurat kita akan terlihat ya oleh mereka. Ya. Kemudian dalil yang berikutnya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Jadi hadis berikutnya adalah hadis Anas, yaitu pada lafaz ini tidak disebutkan bismillah. Tapi di awal tadi disebutkan dengan lafaz Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Jadi ya dua lafaz hadis yang berbeda ini. Yang pertama tadi pakai bismillah, yang kedua tanpa bismillah. Iya. Yang biasa mungkin kita ajarkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya. Maka keduanya ini boleh dibaca. Ya. Boleh dibaca kedua-duanya, ya baik yang ada lafaz bismillahnya atau tidak ada. Ada keluasan di dalamnya karena masing-masing ada dalilnya. Boleh antum sertakan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau hanya dengan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kedua-duanya sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi jangan karena bismillah ini aja timbul apa? Bakacakut. Nah, jangan. Wah, bismillah kada aja sih kalau berkelahi bara masalah kayak gini kan. Nah, maka kedua-duanya diperbolehkan ya. Karena sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil berikutnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari WC, beliau selalu membaca apa? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ya. Dan dalil berikutnya juga dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada al-hajah la yarfa thawbahu hatta yadnu minal ardi. Ya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat maka tidaklah beliau mengangkat pakaiannya sampai betul-betul mendekati tempat buang hajat tersebut. Ya, maka ini adalah kehati-hatian seorang muslim, ya. Kehati-hatian seorang muslim di dalam menjaga auratnya. Ya, kehati-hatian seorang muslim dalam menjaga auratnya. Ini dalam bab buang hajat loh ya. Dalam bab buang hajat, ya, itu seorang muslim itu benar-benar apa? Ya, berhati-hati di dalam menjaga auratnya. Apalagi di selain itu. Ya, apalagi di selain buang hajat. Ya, di pasar, ya kan? Ya, kita melihat hari ini ya orang mengumbar auratnya, yang perempuan pakaiannya apa minimalis ya, kayak kurang apa bahan, ya itu sudah biasa. Ya, ini dalam bab buang hajat saja kita disuruh sedemikiannya untuk menutupi aurat, apalagi di dalam bab yang lainnya. Ya, ketika kita olahraga maka tentu lebih pantas untuk apa? Kita menjaga aurat kita. Ya, lebih pantas kita menjaga aurat kita. Maka ikhwati fillah, aurat itu adalah satu kemuliaan yang harus dijaga oleh seorang hamba. Ya. Aurat itu adalah kemuliaan, satu kemuliaan yang harus dijaga oleh seorang hamba. Jangan apa? Dia bergampangan dengan masalah aurat ini. Kebanyakan ya dari kaum muslimin mereka bergampangan dengan aurat. Ya, mereka umbar aurat mereka. Dan sebagian pula ya wanita-wanita kaum muslimah ya hari ini ya suaminya juga tidak memiliki kecemburuan ya kepada istrinya yang ditontonkan kepada khalayak ramai, ya, ditonton oleh mata-mata yang jelalatan, mata keranjang dan lain sebagainya. Ya, tenang-tenang saja. Ya, maka karena barakallahu fikum, ya aurat itu adalah suatu kemuliaan yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, yang harus dijaga oleh seorang muslim dan muslimah. Maka hendaknya kita berhati-hati. Ya, hendaknya kita berhati-hati dari ya perkara aurat ini. Kemudian kita masuk permasalahan yang keempat. Ya, permasalahan yang keempat, al-mas'alatur rabi'ah, ma yuhramu fi'luhu ala man arada qada'il hajah. Ya. Permasalahan yang keempat, apa saja yang diharamkan untuk dilakukan bagi seorang yang ingin buang hajat. Nah, ini perkara-perkara yang apa? Yang diharamkan. Apa saja yang diharamkan ketika buang hajat. Jadi ini adab-adab yang harus kita apa? Kita pahami. Ya, ada sunnah-sunnahnya. Ya, ada perkara yang diharamkan. Maka apa saja? Maka kata para ulama, yuhramul baulu fil ma'il raqid li hadits Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil bauli fil ma'ir raqid. Ya. Yang pertama di antara perkara yang dilarang, ya, perkara yang diharamkan adalah buang air kecil di air yang menggenang atau tidak mengalir. Ya, atau tidak mengalir. Ini perkara yang dilarang. Yaitu buang air kecil ya di air yang menggenang atau air yang tidak mengalir. Namun perlu diingat ikhwah bahwa apa saja yang disebutkan penulis di sini adalah pendapat yang penulis itu anggap sebagai pendapat terkuat atau yang paling rajih. Ya. Nah, sehingga ketika penulis mengatakan diharamkan,
kencing pada air yang tidak mengalir, maka inilah pendapat yang paling kuat menurut mereka. Ya, menurut mereka. Namun di sana ada pendapat yang mengatakan makruh. Ya, namun yang dikatakan penulis di sini adalah hukumnya apa? Hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Kenapa demikian? Karena di sana ada hadis Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang ya buang air kecil di air yang tenang dan tidak mengalir. Jadi berdasarkan hadis ini penulis ya melihat bahwa perbuatan yang seperti ini hukumnya haram. Ya, hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana dengan air yang sudah dikencingi tadi? Ya, apakah ya air tersebut masih dianggap suci ataukah sudah terkontaminasi dengan najis? Ya. Kalau terkontaminasi oleh najis, ya, itu sudah dianggap pasti. Tapi apakah air tersebut dinilai air yang najis atau ya masih dianggap suci? Maka ini juga diperselisihkan oleh para ulama, ya, oleh para ulama. Jadi ini yang diperselisihkan, ya. Ada perkara yang diperselisihkan, ada juga perkara yang disepakati. Yang pertama, kalau air tersebut berubah, ya. Kalau airnya berubah, di mana sudah kita jelaskan kan di awal-awal kemarin bab air, yaitu berubah dari salah satu dari berapa sifatnya, ya, baunya, rasanya, warnanya, ya. Jika berubah salah satu dari dari sifatnya ini, maka sepakat para ulama baik air itu jumlahnya banyak maupun sedikit hukumnya najis. Ya, ini hukumnya najis. Ya. Kemudian yang kedua, jika seandainya air itu tidak berubah salah satu dari sifatnya karena ada najis, sedangkan air itu jumlahnya banyak, maka ulama sepakat bahwa air tersebut apa? Suci. Airnya suci. Apabila jumlahnya sedikit dan tidak berubah salah satu dari tiga sifatnya, maka sebagian para ulama mengatakan air itu tidak najis dan sebagian lain mengatakan termasuk Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan air itu najis kalau sedikitnya. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, ya. Dan Syekhul Islam menguatkan pendapat yang pertama. Jadi meski air itu sedikit dan dia tercampur najis tapi tidak berubah salah satu dari sifatnya, maka air itu suci, ya, tidak najis, ya, tidak najis, ya. Bisa dipahami ya, Pak? Jadi pembahasan kita ini kembali kepada pembahasan air yang kemarin, ya. Jadi patokan kita itu ya perkara air ini najis atau tidaknya kalau berubah salah satu dari sifat air tadi, ya, berubah warnanya, rasanya, warnanya itu berubah, ya. Kalau berubah, nah maka itu sudah najis. Panjang lebar kan kita sebutkan kemarin bab terkait tentang masalah air tadi, ya, harus 2 kulah dan lain sebagainya. Maka itu tidak menjadi patokan, ya. Yang menjadi patokan kalau dia berubah, ya, kalau berubah warnanya, rasanya atau salah satunya. Salah satu misalnya berubah rasanya karena kemasukan air kencing misalnya, berubah warnanya atau rasanya berubah, maka dihukumi najis. Bisa dipahami ya, kawan? Ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.